Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau beribadah, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ramah seorang terhadap yang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang ramah terhadap orang lain, maka kita pasti akan setuju kalau kita akan bisa ramah terhadap orang yang kita kenal. Apakah itu keluarga, apakah itu rekan satu kerja, apakah itu tetangga, apakah itu orang-orang dekat lainnya yang mana kita mengenal mereka. Sebaliknya, ketika dengan orang yang belum kita kenal, agak sedikit sulit kita untuk bisa ramah. Nanti ketika kita sok dekat atau ramah terhadap orang yang belum kita kenal, nanti dibilang SKSD, sok kenal sok dekat. Jadi agak sedikit riskan juga untuk bisa ramah kepada orang-orang yang belum dikenal. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini sangat jelas bagaimana Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk mereka juga boleh ramah seorang terhadap yang lain. Telah terjadi di sana berbagai persoalan yang mana ada perselisihan tentang pemahaman pengajaran, ada perselisihan tentang pemahaman terhadap makanan, dan hal lainnya di kalangan orang-orang atau jemaat di Efesus. Dan kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan ramah oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Orang yang ramah dalam nats ini ramah terhadap yang lain. Yang pertama, dia memiliki kasih mesra. Bahwa ramah yang dimaksud penuh dengan kasih mesra. Apa yang dilakukan adalah sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar sipalesem bahasa orang Batak ya, tidak hanya sekedar manis di bibir tetapi lain di hati. Tetapi orang yang ramahnya penuh dengan kasih mesra adalah bentuk ramah yang sesungguhnya, adalah bentuk ramah yang seutuhnya. Bukan hanya sekedar di depan dia berkata ramah, di belakang dia menusuk dari belakang. Ini yang tidak tepat dan benar. Dan hal ini pula yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa mereka harus memiliki keramahan kepada orang lain, dan keramahan itu dibuktikan dengan kasih mesra. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mother Teresa, seorang biarawati Katolik yang sangat terkenal itu, kata-kata ramah itu singkat dan gampang diucapkan, namun gaungnya benar-benar tiada berakhir. Bahwa ketika kita bisa ramah terhadap orang lain dengan kata-kata yang tulus, dengan kata-kata yang ikhlas, dan benarlah gaungnya tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Bahwa kita sebagaimana kita hidup saat ini, dikatakan oleh Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, hidup itu sederhana, cintai dengan murah hati, perhatian dalam, berbicara dengan ramah, serahkan sisanya kepada Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kita juga harus berbicara dengan ramah, dan sebagaimana dikatakan oleh Mother Teresa tadi, gaungnya kemana-mana. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita buktikan, kita implementasikan kasih mesra di mana kita menunjukkan keramahan terhadap orang lain. Yang kedua dikatakan bahwa orang yang ramah tersebut adalah orang yang melepaskan pengampunan. Maka ketika kita katakan kita ramah terhadap orang lain tapi kita menyimpan dendam, sebagaimana dikatakan oleh Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24, ketika kita mau mempersembahkan korban kepada Tuhan tetapi kita menyimpan dendam kepada orang lain, apa kata firman Tuhan? Tinggalkan persembahanmu itu, pergilah berdamai dengan orang
yang kau dendami itu. Ya, kurang lebih itu isinya ya. Ketika kita dendam kepada orang lain, pergilah berdamai, dikatakan kepada mereka, dan kita disuruh meninggalkan persembahan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana kita boleh belajar pada pagi hari ini dari renungan yang singkat ini, bahwa kita mau belajar ramah seorang terhadap yang lain, dan kita mau belajar untuk dapat menunjukkan kasih mesra, ketulusan yang ikhlas dan seutuhnya. Lalu kita juga boleh melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mari lepaskan pengampunan, tidak menendam kepada orang lain, dan kita tetap ramah terhadap sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk bersikap ramah dengan kasih mesra dan melepaskan pengampunan. Terpuji nama Tuhan, kami mulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.